Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan bicara tentang hukum advancement dan increment ya. Saya Henry Lim. Nah, setiap orang pada prinsipnya pasti itu dia rindu untuk peningkatan ya, ada increment dalam hidupnya atau dalam karirnya atau dalam bisnisnya, ya kan? Jadi orang itu secara naluri dia pengen tumbuh besar dimanapun dia berada saat ini. Itu kayak hukum gitu ya. Nah, orang katakanlah karier ya, kalau dia stagnan dalam waktu yang makin lama gitu, itu sangat melelahkan jiwa. Akan menguras energi ya. Begitu juga dalam bisnis. Jadi kalau bisnisnya tidak berkembang ya berkembang baik ya incremental maupun breakthrough ya, katakanlah incremental. Ukurannya apa ya, omsetnya gitu aja atau profitnya gitu aja kalau ada, atau kita bisa pakai ukuran lain ya, customer satisfaction, lead production time ya, customer retention, jumlah customer yang repeat order, omset tadi itu, market share. Kalau dia stagnan, berapapun besarnya perusahaan itu saat itu ya, dia akan menimbulkan kondisi yang amat melelahkan, menguras energi. Jadi perusahaan ya, meskipun omsetnya harus besar, dia harus tetap tumbuh, profitnya harus tumbuh. Kalau dia tidak, itu seperti otot, dia akan lama-lama menetap dan mengecil ya. Nah, begitu juga kalau kita karier ya, harus ada hukum incremental dan advancement. Makin lama harus makin naik. Kalau enggak, percaya deh, capek orang itu, merasa stuck. Nah, pertanyaannya kan sekarang how ya. Nah, kita lihat kalau untuk level individual personal development di bidang karier misalnya, kalau kita ingin incremental ya, ada advancement, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan kemampuan diri, kapasiti kita, dan terjemahannya ke dalam kerja, garis bawahi terjemahannya ya, prakteknya itu harus lebih besar daripada syarat kebutuhan, atau harus lebih besar dari job desk. Jadi apa yang kita tumpahkan dan limpahkan itu harus lebih besar daripada tuntutan job desk. Jadi kalau teman-teman mengalami, waduh kerjaan saya ini jauh lebih banyak dari job desk, nah itu bagus. Itu good indicator. Orang yang jumlah tenaga pikiran dan kontribusinya sama dengan job desk, biasanya akan tetap di tempat. Kalau yang di bawah job desk ya Anda tahu sendiri lah, dia akan tersingkir. Begitu juga bisnis gitu. Kalau kita kerja di dalam dunia perseroan, perusahaan hanya akan meningkat omsetnya atau profitnya atau customer retentionnya kalau produk atau jasa yang dia berikan itu memberikan nilai kontribusi jauh lebih besar daripada uang yang ia terima sebagai penjualan. Jadi kalau kita sebagai produser ya, sebagai business owner, sebagai manajemen perusahaan, jual sesuatu 100.000 produk dan jasa, dan customer merasa dia menerimanya tidak lebih dari itu, maka akan sangat susah punya incremental, punya advancement ya. Nah, kalau seperti itu, seberapapun besar perusahaan, misalnya perusahaannya sudah sangat besar, kalau value creation-nya yang dia berikan ke konsumen tidak melebihi daripada uang yang diterima, for sure pelan-pelan dia akan seperti otot, menurun dan hilang. Jadi terus perbaiki diri, kapasitas dan terjemahannya agar melebihi daripada syarat ketentuan yang diperlukan. Itulah hukum increment. Kalau kita bisa situ, kita akan naik terus ya. Nah, kalau tidak ada incremental, nanti orang sebenarnya sedang memensiunkan diri. Oke, saya Hendrik Lim.